Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang adalah sumber kehidupan bagi kita. Tuhan yang adalah pusat penyembahan kita. Sebab dia Tuhan yang layak tuh dipuji, layak disembah selamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur, kami tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Karena Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau pusat penyembahan dalam hidup kami. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selama. Ku hidup na anugerah, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak sembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku.
penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak didirikan untuk selamanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Kau yang layak untuk disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, Tuhan. Sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau sumber yang tak terbatas. Semua ada padamu. Kau beri dengan limpah bagi kami. Engkaulah pusat penyembahan kami di sepanjang umur hidup kami.
Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulia. Ajaib, ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat, ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami mau terus melekat kepadamu, berharap hanya kepadamu. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Engkau yang bertindak beri pertolongan bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Engkau sangat baik.
teramat baik bagi kami. Kami bersyukur, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu, Tuhan. Melekat kepadamu ya Allah. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hanya daripada-Mu lah datangnya pertolongan. Sebab itu kami terus menanti-nantikan Engkau. Berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, yang pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ Kamu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu, karena hati kami percaya hanya kepadamu. Engkau yang sudah membuktikan Engkau setia. Engkau yang sudah membuktikan Engkau yang selalu menolong kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Sebab itu kami mau terus percaya kepadamu, berharap kepadamu akan janji-janji firman-Mu yang ya dan amin bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Joni. Ya, shalom semuanya. Halo. Hari ini kita akan masuk firman Tuhan kita hari ini di Galatia 3. Oke, akan saya bacakan. Galatia 3. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat
atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, di perikop pertama ini ya saya belajar kalau Paulus mengatakan gini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, jadi ini peringatan Paulus kepada orang Galatia. Ya, ini mungkin juga peringatan untuk kita semua ya. Nah, Paulus bilang ya, kita yang sudah dipanggil Tuhan itu semua kan karena anugerah dan kasih karunia. Di perikop ini ya saya belajar kita yang sudah dipanggil Tuhan itu ya kita bersyukur mendapat kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita atau kehebatan kita, kita dipilih Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan kita sehingga kita dipilih oleh Tuhan. Jadi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar, kalau kita masih hidup dalam pola pikir yang lama yaitu ya kita nih diselamatkan harus buat ini, harus buat itu ya. Jadi kita termasuk orang yang bodoh seperti Paulus bilang kepada orang Galatia. Karena hukum kasih karunia itu ya kita diberi kebebasan, diberi kebebasan itu. Jadi kita bersyukur karena Tuhan sudah memilih kita sehingga kita dianugerahkan sebagai anak gitu, bukan hamba gitu. Jadi saya belajar di sini. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, ya, kita harus mempergunakan kasih karunia itu sebaik mungkin gitu. Dan lewat kasih karunia kita yang kita terima, kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa saya bilang kalau kita sudah terima kasih karunia, tapi kita tidak mempergunakannya, ya kita termasuk orang yang bodoh kan. Kita sudah dikasih kemerdekaan, tapi kita masih mau diperhamba oleh aturan ini, aturan itu. Nah, seperti ya kita lihat orang-orang dunia gitu kan, mereka untuk bisa selamat, mereka harus misalnya lah ya contoh zaman kita dulu kami itu harus sembahyang nih kan kita memelihara
hari-hari gitu. Hari ini sembahyang ini, hari itu sembahyang itu. Nah, jadi saya lihat ya kadang kalau kita sudah percaya sama Tuhan tuh kita dikasih jaminan. Jadi selain keselamatan ya kita juga dikasih janji Tuhan itu menerima setiap berkat Tuhan yang Tuhan janjikan ke Abraham. Karena Tuhan bilang kepada Abraham ya, dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa gitu. Nah, jadi janji Tuhan yang Tuhan janjikan ke Abraham, kita sebagai anak-anak Abraham, kita juga diberi bisa menerimanya gitu. Nah, cuman kadang ya kita nih gimana ya? Ya seperti Paulus bilang kita nih bodoh gitu. Tuhan bilang, hai orang Galatia yang bodoh. Kamu sudah menerima kasih karunia, sudah menerima roh Tuhan, dan itu sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan berlaku dalam hidup kamu. Tapi kamu masih mau terikat sama hukum Taurat gitu. Jadi di sini saya belajar ya, kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan ya, kita percaya Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat hidup kita. Cuman kadang-kadang ya kita manusia ini dibilang bodoh tidak mau kan, tapi degil gitu kan, degil, tidak mau dengar apa kata Tuhan. Selalu ingin mengandalkan kekuatan sendiri gitu kan. Makanya ada di Yesaya Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya gitu. Jadi kalau kita sudah menerima kasih karunia ya kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Ya, seperti pengalaman hidup saya ya, saya rasain kadang saya duduk temenung saya berpikir gitu, ngapain saya ini bodoh gitu. Nah, Tuhan sudah janji sama kita. Ya, kalau kita seperti di Matius Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, sebenarnya ya kalau kita tahu, kita kan sebenarnya sudah tahu gitu. Cukup kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, Tuhan akan tambahkan semua. Ya, tambahkan kan, tapi karena kita ini degil, kita ini termasuk ya karena kita bodoh, karena kita masih mau cari dengan kepintaran sendiri gitu. Nah, sehingga ya, contohnya hidup saya gitu. Saya pada usaha sudah bagus-bagus, Tuhan berkati. Ya, tapi karena keinginan sendiri ya, coba ini, coba itu, nah, akhirnya terpuruk, jatuh. Jadi kalau sudah jatuh, nah, baru berpikir, aku gitu nih bodoh gitu. Dah. Nah, jadi disitulah saya belajar di firman Tuhan hari ini yang mengingatkan saya kan, kadang kita ini sudah tahu kebenaran, tapi kita masih bodoh gitu. Mau jatuh pada hal-hal yang sama. Padahal Tuhan bilang, keledai aja yang bodoh itu dia tidak mau jatuh ke lubang yang sama dua kali gitu. Tapi kita manusia yang pintar, seringkali kita terus masuk ke lubang yang sama gitu. Nah, jadi firman Tuhan hari ini yang mengingatkan saya, jangan bodoh lagi gitu. Nah, ini di perikop pertama saya belajar di situ. Nah, ini yang perikop kedua, sambungannya hukum Taurat dan atau janji ya. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahkan oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu Yesus Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya.
Sebab jika apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, dia tidak berasal dari janji. Tapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Dia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebab imam itu datang ketika berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai imam itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sebab iman itu telah datang karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah yang iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada seorang pun, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau tidak, atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, dan hukum Taurat semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di perikop kedua, ya saya belajar, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, maksud di perikop ini, ya, kalau kita percaya sama Yesus, berarti kan kita sudah dianggap sebagai keturunan Abraham dan menerima setiap janji-janji Tuhan. Ya, kita tahu janji-janji Tuhan itu kan kepada Abraham itu sebelum hukum Taurat itu diturunkan. Nah, hukum Taurat diturunkan pada zaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu di bawah pimpinan Musa. Jadi sebenarnya janji Tuhan itu sudah berlaku sebelum ada hukum Taurat. Janji kita bisa menerima janji Tuhan itu cukup dengan kita percaya kepada Tuhan. Cuman kadang ya manusia ini tidak cukup hanya percaya. Rata-rata ya manusia ini lebih harus dikasih aturan gini. Oh, aturannya harus ini, harus itu. Nah, mereka baru lebih taat gitu. Ya, contoh kadang anak-anak kita ya. Kita kadang kasih dia kebebasan, dia akan bertindak sesuka hatinya. Nah, tapi kalau kita bikin peraturan, mereka akan lebih gampang menjadi penuntun. Nah, di sini dikatakan hukum Taurat itu sebenarnya hanya sebagai penuntun gitu, rambu-rambu kan. Ya, seperti di jalan kan orang pasang rambu-rambu supaya kita tahu, oh ini boleh belok atau tidak. Nah, jadi hukum Taurat itu bukan dasar kebenaran, tapi dia itu maksudnya ya sebagai penuntun aja. Baik kita jangan salah gitu. Jadi untuk kita percaya sama Tuhan, menerima janji Tuhan ya kita harus taat dan percaya gitu. Jadi di peringkop ini ya saya belajar kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kita akan menerima setiap janji-janji Tuhan. Seperti Abraham dia percaya dengan imannya gitu. Meskipun dia tidak tahu mau kemana ya Tuhan cuma bilang sama Abraham, kau keluar dari negara Uskasdim ke daerah yang akan aku tunjukkan. Nah, berarti kan tidak ada tujuan gitu kemana gitu kan. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan menuntun ke tanah yang baik.
Demikian ya Tuhan juga janji sama kita. Kalau kita percaya sama Dia, Dia akan memberkati kita. Nah, jadi di peringkat kedua nih ya saya belajar kita cukup percaya sama Tuhan, kita dengar-dengarkan, Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Apa yang orang bisa terima ya pasti kita akan terima gitu. Jadi dari Galatia ini, Galatia ini 3 ini saya belajar, ya kalau kita sudah percaya sama Tuhan, Tuhan percaya dengan sungguh-sungguh, jangan sia-siakan kepercayaan kita dan jangan sia-siakan kasih karunia yang sudah kita terima. Itu aja yang mungkin bisa saya bagikan. Saya akan kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ko Joni. Jadi seperti apa yang tadi Ko Joni sampaikan, khususnya di kesimpulan akhir, kita ini orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Jadi jangan sia-siakan. Atau kalau ungkapan yang nanti kita juga bisa baca di surat Petrus kalau nggak salah ya. Jangan sampai kita ini orang yang sudah mengenal kebenaran, mengecap kasih karunia itu, tapi kembali berbalik kepada dosa. Yang digambarkan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, atau babi yang kembali kepada kubangannya. Itu kan satu hal yang sangat-sangat disayangkan. Nah, Paulus keras ngomong kepada jemaat Galatia, sampai ya mungkin kalau dalam terjemahan yang kita baca, masa kamu begitu bodoh? Sebegitu bodohnyakah kamu? Kamu sudah menerima kasih karunia hanya dengan iman, tapi masih ada hal lain yang mempesona kamu, yang menggoda kamu, sehingga membuat kamu bisa meninggalkan kasih karunia itu. Seharusnya kita menyadari kasih karunia Tuhan itu sesuatu yang amat sangat wow, luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berprinsip seperti pemazmur atau Nabi Habakuk. Pemazmur katakan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Artinya seperti Habakuk juga katakan, kalaupun kondisi kita itu zero secara hal-hal duniawi, tapi Tuhan itu lebih dari cukup bagi kita. Seperti Paulus nanti katakan kepada anak didiknya, cukuplah kasih karunia. Bahkan di surat kepada jemaat Korintus kemarin kita juga baca, Paulus katakan justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan itu semakin nyata. Artinya kalaupun kondisi kita itu benar-benar secara daging, secara duniawi itu 0, bahkan habis lenyap, harusnya ketika kita punya Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Walaupun kenyataannya kan nggak seperti itu Bapak Ibu. Karena seperti tadi ayat yang disampaikan oleh Ko Joni di Matius pasal 6 ayat 33. Justru ketika kita merasa cukup di dalam Tuhan, sehingga kita terus mencari kebenaran, mencari kerajaan, mencari Tuhan, maka hal-hal yang duniawi ini, hal-hal yang sementara soal makanan, minuman, pakaian, Tuhan sediakan. Tetapi di satu sisi kita juga tahu, iblis dengan tawaran yang berkali-kali juga saya pernah katakan, sejak dari kitab Kejadian, bahkan waktu Yesus datang ke dalam dunia pun, iblis selalu menawarkan 3 hal itu. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, masa 3 hal itu masih bisa mempesona kita, Bapak Ibu? Walaupun kenyataannya di lapangan kan kita masih bisa temukan orang-orang seperti itu. Walaupun secara pribadi saya meragukan. Jangan-jangan selama ini mereka memang cuman sekedar dilahirkan dari keluarga yang beragama Kristen, menjadikan kekristenan hanya sebatas agama, sehingga begitu ada tawaran-tawaran hal-hal duniawi, baik itu harta, baik itu pangkat, jabatan, dengan mudahnya mereka meninggalkan kekristenan yang walaupun sekali lagi menurut saya mungkin mereka hanya dilahirkan dari keluarga yang beragama Kristen, mereka belum pernah secara pribadi mengecap kasih karunia. Artinya secara pribadi mereka belum pernah menyadari bahwa kami orang berdosa,
dengan usaha kami nggak mungkin selamat. Kami harusnya mati binasa masuk neraka. Tapi karena Allah begitu mengasihi kami, dan kami percaya hal itu sehingga kami menerima anugerah hidup kekal. Sehingga pun ada lagu-lagu lama, walaupun mungkin orang-orang zaman sekarang nggak setuju dengan lagu itu, bahkan protes. Kalau lagu lama katakan gini, walaupun saya miskin di dunia, saya nggak pusing, nggak peduli. Yang penting aku punya Tuhan. Nah, kalau orang zaman sekarang kan ya berbagai macam alasan pakai ayat, it's okay, nggak salah juga. Karena seperti yang saya katakan tadi, pada kenyataannya kan waktu kita jadi anak Tuhan, Tuhan juga bertanggung jawab kok atas hidup kita. Tapi ini kan bicara tentang sikap hati. Karena satu-satunya yang dapat menyaingi Allah dalam firman Tuhan ya mamon, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tapi mari hari ini firman Tuhan mengingatkan lagi. Bukankah kasih karunia yang kita terima dengan iman, itu menjadikan kita juga bisa menerima janji berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, karena Abraham juga orang yang beriman, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan pesona dunia, sehingga kita meninggalkan kasih karunia yang kita terima. Tapi walaupun itu saya tetap percaya orang kalau sungguh-sungguh waktu dia jadi Kristen, jadi pengikut Yesus, karena itu sebuah pemahaman waktu Injil disampaikan, Roh Kudus menjamah hatinya, dia benar-benar menyadari dia orang berdosa yang harusnya menerima maut, terpisah dari Allah, masuk neraka jahanam. Tapi kemudian dia menerima anugerah Tuhan dengan cuma-cuma, maka dia akan tetap mempertahankan imannya. Seperti lagu yang viral di dunia, didasari dari sebuah kisah ketika mereka harus diperhadapkan dengan pilihan tetap percaya Yesus dan dibunuh atau meninggalkan Yesus dan hidup. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau ku susah, ku tetap ikut, walaupun susah, ku tetap ikut. Atau kalau lagu yang dimodernkan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari hari ini Bapak Ibu coba renungkan lagi kekristenan. Tapi doa saya adalah kekristenan kita bukan hanya sekedar agamawi, tapi kekristenan kita benar-benar didasari karena kita beriman, percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita menerima anugerah hidup yang kekal. Dan di dalam iman itu juga kita berhak menerima janji-janji berkat Abraham untuk kita pakai hanya selama di dalam dunia ini. Yang Matius pasal 6 ayat 33 ayat yang tadi Kau Juni sampaikan, itu Tuhan pasti nyatakan. Doa dan harapan saya tentunya setiap kita didapati setia sampai akhir. Walaupun kita tahu hari-hari ini iblis begitu gencar berusaha untuk menyeret begitu banyak orang, memikat, mempesona untuk meninggalkan iman kepada Yesus. Walaupun seperti yang kemarin sudah saya sampaikan satu artikel yang saya baca, ya saya berharap itu yang benar. Sekalipun secara kasat mata sepertinya ada banyak anak muda meninggalkan gedung gereja. Tapi sesungguhnya mereka menemukan Yesus di luar gedung gereja. Walaupun seharusnya nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita yang masih ada di dalam gedung gereja, mari kita benar-benar hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup sesuai dengan firman. Sehingga orang-orang yang di luar gedung gereja, dan ketika mereka melihat hidup kita yang seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu, kekristenan bukan cuma di dalam gedung gereja. Kekristenan itu justru dimanapun kita ada. Cara kita hidup, cara kita berkeluarga, cara kita berbisnis, cara kita melayani, itulah kekristenan kita. Dan orang melihat hal itu, melihat Kristus nyata dalam hidup kita, sehingga mereka juga menerima kasih karunia.
Sangat disayangkan kalau seperti apa yang Yesus katakan, kita yang terdahulu jadi terkemudian, terus orang yang terkemudian jadi terdahulu. Tapi sekali lagi doa saya, setiap kita yang sudah sejak bertahun-tahun yang lalu menerima kasih karunia karena iman di dalam Yesus Kristus, kita tetap pegang teguh. Apapun situasi kondisi yang sedang kau alami, dan dunia sedang menawarkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang sepertinya menjadi solusi untuk masalahmu hari ini. Sepertinya menjadi jawaban untuk pergumulan hidupmu hari ini. Apakah kita mau tetap berpegang bahwa sekali Yesus tetap Yesus? Keputusanku adalah mengiring Yesus, bahkan nyawa taruhannya pun aku akan tetap mengiring Yesus. Karena sekali lagi Bapak Ibu, mari renungkan hidupmu hari ini. Apakah kekristenanmu hanya sekadar agamawi, sehingga menjadi kekristenan yang akan rentan ketika engkau menghadapi kesulitan hidup, menghadapi persoalan, pergumulan, permasalahan yang berat, dengan ringan ketika ada tawaran, ada godaan untuk memberikan solusi, tapi dengan catatan meninggalkan iman kepada Yesus, dengan entengnya kita tinggalkan. Walaupun sekali lagi saya percaya, saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu, orang-orang yang mempunyai komitmen untuk konsisten dan tetap konsisten dengan komitmen untuk setia sampai akhir. Sehingga kita nggak menjadi orang yang bodoh seperti yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia, yang mudah sekali terpesona sehingga meninggalkan Tuhan. Ya kita tahu memang latar belakang mereka yang non-Yahudi ya penyembah-penyembah berhala. Nah kan masanya banyak, makanya berkali-kali saya katakan ketika saya memberitakan Injil, ya janji tentang berkat, janji tentang kesembuhan, anggaplah itu hanya sebuah pintu pembuka. Tapi saya tetap akan fokus tentang Injil itu sendiri. Yaitu bahwa manusia berdosa dengan usahanya nggak mungkin selamat, hanya dengan percaya Yesus yang mati di kayu salib mencurahkan darahnya, bangkit dan naik ke surga, diselamatkan. Karena ada begitu banyak orang nggak menyampaikan Injil, tapi justru menyampaikan Injil yang lain dalam tanda kutip. Wah percaya Yesus kamu nanti disembuhkan. Percaya Yesus nanti kamu diberkati. Hanya sampai batas itu. Sehingga ya oke, namanya manusia kan pengen sembuh, pengen berkat, pasti mau. Karena itu sifat manusia. Jangankan Tuhan, ke tempat-tempat lain pun, ke setan pun kalau dapat sembuh, dapat dapat uh, berkat, materi akan pergi. Dan 2 hari yang lalu saya dengar hal seperti itu dari salah satu anggota Komsel. Udah miris banget ya imannya masih model kayak gini ya. Nggak pedulilah, yang penting aku sembuh. Wah, kan bahaya Bapak Ibu kalau masih model seperti itu imannya. Nah, tapi saya berdoa, saya berharap kita yang ada pagi hari ini, kekristenan kita bukan hanya sekedar mengejar kesehatan, bukan cuma sekedar mengejar materi, sehingga nanti ketika kita merasa, kok aku percaya Yesus malah susah hidupku, sakit, nggak sembuh-sembuh, dan begitu ada tawaran kesembuhan, ada tawaran materi dari hal yang lain, seperti yang saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu, ada satu anggota Komsel, ya dia simpatisan sih bagi saya, karena dia belum tertanam. Tiba-tiba dia berkata, Pak, boleh tak aku tinggalkan Yesus dan aku mau ikut ini satu aliran yang menjanjikan pasti kaya. Saya bilang, emang yakin ikut aliran itu nanti kamu pasti kaya? Ya itu dalam kegalauan dia, saya bisa paham dengan kondisi dia, saya tahu. Tapi mari Bapak Ibu, apapun situasi kondisi yang kau hadapi hari ini, kesulitan seperti apapun, dalam segala keadaan, yuk nyanyikan lagu itu, mengiring Yesus, atau lagu yang lebih modern. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Hidup di dunia ini berapa lama lagi sih Bapak Ibu? Ingat, di balik kehidupan di dunia ini ada kekekalan. Dan di luar Yesus, kita akan terpisah dari Allah, kekal selama-lamanya, menderita. Lebih baik kita menderita 5, 10, 20 tahun dalam dunia ini, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan di pangkuan Abraham, kalau saya boleh pakai istilah Injil Lukas pasal 15. Bukan pasal 15 ya, tentang Lazarus itu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita akan berbahagia selamanya. Jadi mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan hari ini.
cek hidupmu, apakah imanmu itu sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan saya percaya sekali lagi sesuai dengan firman Tuhan pagi ini, ketika iman kita sungguh-sungguh kepada Yesus, maka janji berkat kepada Abraham itu juga akan tetap kita terima dengan iman, Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Ko Joni. Selanjutnya saya silakan kembali. Silakan. Silakan Hendra. Mari kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan bila kami dikasih kesempatan lagi Tuhan buat memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami telah mendengar sebagian firman Tuhan. Biarlah kami terus hidup dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah iman yang kami pegang itu karena Engkau ya Tuhan. Bila kami mau perjuangkan terus bersama-sama Engkau Tuhan. Bahwa Yesus tetap Yesus Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Ko Joni Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bila Tuhan memberkati hidupnya Tuhan. Tuhan berkati usahanya. Tuhan sertai dan beri Tuhan kelimpahan dalam usahanya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak dan istrinya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan Tuhan, Ko Joni ke tangan kasih dan pimpinan-Mu Tuhan. Sehingga dalam hidupnya Tuhan, ada orang-orang yang berdampak, bahkan percaya dan mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Bila Tuhan berikan kekuatan Tuhan dalam setiap proses kemoterapi yang dihadapi Tuhan. Bila Tuhan hidupnya Tuhan terus berdampak buat orang di sekitarnya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan Tuhan. Bila Tuhan pemulihan-Mu terus dalam hidupnya Ibu Dorcas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan juga berkati anak Ibu Dorcas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Ibu Dorcas dalam tangan kasih-Mu, dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Pak Ongko Wijaya Tuhan dalam menghadapi hari-hari tuanya Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan juga taruhkan hati dan masyarakat dan sukacita-Mu Tuhan, sehingga imannya boleh teguh Tuhan dalam Engkau itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berikan kekuatan Tuhan buat setiap orang yang berada di sampingnya yang merawat dia Tuhan. Berikan kesabaran juga Tuhan dalam merawat Pak Ongko ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Pak Ongko Tuhan ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa negara Indonesia yang Tuhan. Biarlah Tuhan kami melepaskan berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia ini terus bersatu Tuhan, jauhkan dari perceraian dan pertikaian Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat-Mu Tuhan dalam setiap pemimpin yang ada Tuhan, dalam mengambil setiap keputusan Tuhan. Sehingga setiap keputusan Tuhan boleh menghasilkan yang terbaik dan maupun kesejahteraan buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara Indonesia Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga doa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang berada dalam ruang karantina Tuhan. Biarlah Tuhan, kami terus boleh hidup selaras dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan setiap dalam ruang karantina Tuhan, bila ada yang sakit, bila Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan Tuhan. Bila ada yang lemah, bila Tuhan kuatkan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ruang kita karantina ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami sudah menerima setiap kebaikan dan kemurahan. Kami menerima setiap anugerah dan kasih karunia-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu dan kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai setiap langkah hidup kami. Sampai Maranatha Engkau datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas.
dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.